wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Yosi Hanifah dengan NIM sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan identitas dan masa depan bangsa. Topik saya adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Ketika kita mendengar kata pembelajaran bahasa Indonesia, bayangan kita seringkali tertuju pada buku paket yang tebal, kemudian aturan EYD yang rumit, dan teks-teks yang panjang. Namun, sesungguhnya pembelajaran bahasa Indonesia itu jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih penting daripada sekedar aturan sebuah bahasa. Sejarah bangsa ini telah mewariskan satu bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda 1928. Bahasa ini bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga simbol persatuan, bahkan simbol perjuangan bangsa kita. Bahasa Indonesia ini tumbuh, berkembang, dan hari ini menjadi salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di Asia Tenggara. Menurut Badan Bahasa, lebih dari 275 juta penduduk Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, dan penggunaannya di dunia digital meningkat lebih dari 10% setiap tahunnya. Menurut data dari laman Indonesia Go ID, angka buta aksara nasional telah turun drastis menjadi 0,92% pada tahun 2024. Ini adalah pencapaian luar biasa. Hampir semua rakyat Indonesia saat ini melek huruf dasar. Namun, kita tidak boleh lengah. Walau angka tersebut dibilang turun cukup drastis, minat membaca justru masih menjadi tantangan besar di negara ini. Beberapa studi menyebutkan bahwa hanya sekitar 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang memiliki antusiasme membaca yang tinggi. Data ini bukan untuk mengecilkan kita, melainkan untuk mengingatkan bahwa literasi adalah tantangan sekaligus peluang besar untuk bangsa kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mampu memilah mana fakta dan mana berita hoax? Apakah kita mampu membaca informasi dengan kritis? Dan apakah kita mampu menyampaikan pendapat tanpa menyinggung, tanpa memecah belah, dan tanpa memanaskan suasana? Menurut Jihan, pembelajaran adalah proses dua arah, belajar dan mengajar. Belajar ini berfokus pada apa yang dilakukan siswa, dan mengajar berfokus pada apa yang dilakukan oleh guru. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dua arah ini bertemu untuk membangun kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Bahasa Indonesia hadir dalam ruang akademik, lingkungan profesional, konten kreatif, media sosial, diskusi publik, bahkan dalam cara kita membangun karakter diri kita sendiri. Hadirin sekalian, seorang individu yang baik kemampuan bahasa Indonesianya dan yang baik pula literasinya akan lebih mudah memahami dirinya, lingkungannya, dan realitas sosial di sekitarnya. Mengapa begitu? Karena bahasa bukan hanya alat komunikasi, bahasa adalah alat berpikir. Ketika bahasa kita rapi, maka pikiran kita pun ikut teratur. Nah, ketika bahasa kita kuat, maka gagasan kita pun ikut kokoh. Nah, ketika bahasa kita digunakan dengan baik, maka pengaruh kita pun semakin besar. Itulah sebabnya, pembelajaran bahasa Indonesia tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia bukan sekedar pembelajaran biasa, melainkan ia adalah fondasi peradaban, fondasi kecerdasan bangsa, dan fondasi karakter generasi masa depan. Hadirin yang saya banggakan, mari kita belajar bahasa Indonesia bukan hanya untuk memenuhi nilai akademik, tetapi untuk membangun masa depan bangsa kita, masa depan yang literal, beradab, dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.